should take it slow. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan Ibu Putri dalam pembelajaran agama. Kita akan masuk dalam bab 5 tentang pertobatan. Tapi sebelum kita akan membahas materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu pujian seperti yang kau ingini. Dengerin ya, dan sama-sama bernyanyi anak-anak di rumah yang udah tahu lagunya. Yang belum tahu boleh cari di HP-nya masing-masing. Yuk kita bernyanyi. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Anak-anak kelas 5 boleh sehat, boleh kuat, semua karena berkat Tuhan. Sebentar kami akan mulaikan pembelajaran sepanjang hari ini. Boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati kami dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak menyimak materi dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak kelas 5, kita akan masuk materi hari ini bab 5. Aku mau bertobat ya. Materi kita masih tentang pertobatan, dan hari ini pun kita tetap bahas tentang pertobatan. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mau bertobat.
Ciri-ciri orang yang mau bertobat: 1. Menyadari dan menyesali dosa. 2. Mohon pengampunan Allah. 3. Selalu dibarui oleh Allah. 4. Menaati kehendak Allah. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang mau bertobat. Kita menyadari dan menyesali dosa dan mohon pengampunan kepada Allah, dan selalu dibaharui oleh Allah dan menaati kehendak Allah. Kita masuk bagian B. Manusia yang sudah bertobat pastilah memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang yang belum bertobat. Jadi ada perbedaan antara yang sudah bertobat dengan orang yang belum bertobat. Kita masuk bagian C. Manusia yang sudah bertobat akan memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, dan yang belum bertobat mengandalkan pikiran sendiri. Jadi bagian C ini menjelaskan manusia atau kita yang sudah bertobat akan memberi diri dipimpin oleh Tuhan atau Roh Kudus Allah senantiasa, bukan mengandalkan pikiran sendiri. Ya, bagian D. Bila manusia memberi diri dipimpin oleh Tuhan, ia akan merasakan damai dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi anak-anak, jika kalian, hidup kalian mau dipimpin oleh Tuhan, maka ada rasa damai, ada rasa tenang, ada kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, yang namanya rasa damai, ketenangan, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Ya, hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, yakinkan diri Anda, yakinkan diri kalian, diri kamu dipimpin oleh Tuhan. Bagian E, taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Artinya, orang yang taat kepada Allah akan menolak semua kepentingan pribadi atau keinginan daging. Jadi kalau anak-anak menyatakan diri taat kepada Allah, berarti menolak kepentingan pribadi atau keinginan daging. Artinya selalu mementingkan kehidupan bersama dengan Tuhan, ya. Nah, kita masuk di dalam berikutnya. Kita masuk di bagian F. Pertobatan memang terjadi satu kali dalam hidup kita, hidup manusia, tetapi prosesnya yang terus berulang setiap hari dan setiap saat. Artinya, dalam segala hal kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, kalau Ibu selalu bilang, ikutin prosesnya tanpa protes. Bukan protes baru ngikutin proses, bukannya, tetapi ikutin prosesnya dari Tuhan. Artinya dalam segala hal kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, di buku kamu ada contoh tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan yang luar biasa. Yang pertama adalah Zakheus, sang pemungut cukai, ketika bertemu dengan Tuhan memberikan dirinya menjadi milik Kristus. Artinya bertobat, mengalami kehidupan yang baru. Yang kedua adalah Saulus menjadi Paulus, ya, seorang penganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi begitu bertemu secara pribadi dengan pribadi Roh Kudus Allah Tuhan, maka memberi diri dibaptis dan dia menjadi penginjil atau pemberita kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Simson. Siapakah dia? Nasir Allah yang tidak mengindahkan perintah Allah, tapi ketika menyadari kesalahannya, dia kembali menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, ini adalah materi kita bab 5. Jadi anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Silakan menyimak dengan baik tugasnya di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.